Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malam hari ini kita akan membahas tentang perasaan Allah, dan judul ini sudah kita tetapkan sebagai pembahasan di malam Jumat ini. Dan ini suatu kisah yang ada pada kitab Nur Ilahiyah, yaitu kitab yang diartikan cahaya ketuhanan, yang berjudul Perasaan Tuhan. Atau pembahasan ini sedikit dalam, karena kita malam ini membahas tentang kajian sufi. Allah, apabila kita mendengar dan juga menyimak dengan perasaan, maka insyaallah kita semua terpahamkan. Perasaan Tuhan. Harus dimengerti bahwa perasaan Tuhan bukanlah seperti perasaan kita. Nah, perbedaan di sini. Perasaan Tuhan yang ada hanya sebuah perasaan kasih sayang Dia sebagai Tuhan kepada hamba-hambanya. Dan perasaan makhluk jauh, dan itu kita katakan sangat-sangat berbeda. Karena perasaan makhluk ini tidak bisa disamakan dengan perasaan Tuhan. Sebab perasaan makhluk ini adalah perasaan yang Tuhan jadikan berkeluh kesah. Artinya berkeluh kisah. Ini dalam berkeluh itu banyak kisah. Kisah apa saja kan? Jelas kisah ini begitu banyak, kita rasakan semua. Dan mestinya yang namanya hidup di dunia sudah begitu dalamnya. Terutama jalan yang Allah paparkan di dunia ini, kita tidak bisa lari yang namanya sebuah cobaan atau ujian. Itulah kisah yang kita rasakan semua selagi kita hidup di dunia ini. Dan ujian itu yang lakukan tidak akan pernah usai atau selesai hingga ajal atau kematian datang. Dan kematian itu pun Allah jadikan sebuah ujian bagi kita. Tetapi hanya orang-orang yang beriman yang merasakan ujian itu sebagai kenikmatan. Nah, sedikit dalam membahas bahwa kalimat ini adalah kalimat Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam. Apa yang Allah katakan, wahai Daud, sesungguhnya aku letakkan sifatku kepada dirimu sehingga kamu bisa merasakan bagaimana perasaanku. Dan apabila engkau sudah mendapati sifat ini, artinya sudah menemukan sifat ini, maka disinilah kamu wahai Daud sudah bisa memahami perasaan. Ketika Daud itu sudah memahami perasaan Tuhan, rupanya yang Tuhan mau di perasaannya itu adalah sebuah perintah yang memerintahkan Nabi Daud alaihissalam. Apa perintahnya? Hai Daud, cintailah aku, musuhilah hawa nafsu, dan sungguh kujadikan hawa nafsu itu
tempat sesungguhnya kujadikan hawa nafsu itu sebagai tempat yang diperlukan bagi orang-orang yang lemah. Wahai Daud, akibat kelemahan yang dia rasakan, dia pun merasakan di dalam sehari-hari atau di dalam sehari-hari itu sedikit demi sedikit sudah lemah munajatnya kepadaku. Pernah tidak kita rasakan hal yang seperti ini? Allah katakan, dan ini perintah Allah. Allah katakan kepada Nabi Daud alaihissalam, apa yang dikatakannya, wahai Daud, cintailah aku dan musuhilah hawa nafsu tersebut. Bahwa hawa nafsu itu sebagai tempat orang-orang yang memerlukan, dan itu dikatakan orang-orang yang lemah. Dan banyak orang-orang yang lemah itu mengambil hawa nafsu karena hawa nafsu itu sebagai keperluannya, dan sehingga hal ini terjadilah suatu kelemahan terhadap imannya, sehingga di dalam sehari-hari ia malas untuk bermunajat kepada Tuhan. Hingga di sini Allah pun mengatakan, aku memperbolehkan hawa nafsu itu sebab aku memperbolehkan hawa nafsu itu untuk menggoda hamba-hamba yang lemah, akan tetapi hamba-hamba yang kuat itu tidak akan tergoda dan terlena. Nah, inilah yang dikatakan suatu kisah Nabi Daud alaihissalam memahami perasaan Tuhan. Nah, kembali lagi kepada kita selaku banyak atau umat Rasulullah SAW. Dan umat Rasulullah ini adalah umat yang dimudahkan oleh Allah. Kenapa dimudahkan oleh Allah? Karena melihat Rasulullah sebagai tempat yang menampung seluruh umat, dan dialah yang memberikan syafaat. Nah, ini yang dikatakan Allah memudahkan bagi umat Muhammad. Laku kita sebagai hamba Allah atau umat Muhammad ini hendaknya haruslah mengerti yang namanya perasaan itu. Sedikit kita masuk bahasan kita. Wahai Adam, telah kujadikan engkau, wahai keturunan Adam, telah kujadikan engkau segumpal darah. Dari segumpal darah itu aku menyempurnakannya dengan berwajah yang berbeda-beda, dan tidak pula aku memberimu bekal. Allah katakan, dan tidak pula aku lupa, sebab aku memberikan kamu bekal di saat aku menyempurnakan dirimu. Bekal apakah itu? Bekal yang Allah berikan di sini, Allah katakan ialah nurnya atau cahayanya. Dan subhanallah, rupanya ketika kita masih dalam keadaan segumpal darah itu yang disempurnakan oleh Allah menjadi wajah yang berbeda-beda, lagi pula Tuhan pun tidak melupakan bahwa Dia memberikan bekal kepada kita di saat itu, dan bekal itu adalah nurnya. Dan subhanallah, rupanya Allah telah memberikan bekal untuk kita semua, dan bekal ini yang dinamakan nurnya atau cahayanya. Nah, di sini
PR bagi kita bahwa untuk memahami perasaan Tuhan kita haruslah melalui nurnya terlebih dahulu atau cahayanya terlebih dahulu. Sebab yang memahami perasaan Tuhan secara dalam adalah cahayanya sendiri atau cahaya yang dijadikannya tersebut. Mestilah kita menginginkan yang namanya memahami perasaan Tuhan. Nah, kalau kita sudah bisa memahami perasaan Tuhan, maka masuklah pada jiwa kita ini kesucian. Kalau sudah kesucian ini masuk di dalam diri manusia, maka inilah yang dikatakan suci dan suci baru bisa bertemu. Tidaklah kita bisa bertemu kalau kita di dalam keadaan yang penuh kenajisan. Dan alhamdulillah penting atau PR bagi kita di malam hari ini adalah memahami perasaan Tuhan layaknya para wali Allah memahami perasaan Tuhan juga. Dan ini diperlukan amaliyah, suatu amalan yang dapat menembus sebuah pembuktian yang kita katakan hendaknya untuk memahami perasaan Tuhan. Nah, jadi begini, kalau Tuhan memberikan kita dunia untuk kita, bagaimana tanggapan kita? Apakah tanggapan kita karena Allah sayang? Apakah tanggapan kita karena Allah cinta? Apakah tanggapan kita karena ibadah dan amal kita? Nah, kalau hanya tanggapan-tanggapan atau pendapat-pendapat seperti itu, inilah pendapat yang merusakkan hati kita. Ketika Allah memberikan dunia kepada kita, hendaknya kita harus memahami perasaan Tuhan. Apakah Allah memberi dunia ini itu adalah azab bagi kita? Apakah Allah memberi dunia ini sebuah keriduan kepada kita? Nah, ini kita harus tahu. Maka kalau orang yang sudah memahami perasaan Tuhan, ketika datang saja kemudahan untungnya, yang dia pikirkan itu apakah yang Allah berikan ini bersifat keredaan, apakah bersifat azab? Nah, inilah pentingnya kita memahami perasaan Tuhan. Sebab banyak di antara kita mengkaji tentang ketuhanan dan berbicara tentang Tuhan masih dalam keadaan najis batin. Kalau saya kiasi, kalau saya berbahasa kias seperti ini, kalau ingin berbicara tentang Tuhan, keluar dulu dari WC. Tempat kita buang air kecil atau tempat kita buang air besar itu, keluar dulu di situ. Sebab tak pantas kita berbicara tentang Tuhan. Tuhan itu suci, tapi kita omongkan tentang Tuhan itu di WC, tempat kita buang hajat. Ya, hajat kecil atau besar itu tidak pantas. Maka keluar dulu dari WC tersebut, maka pantas kita untuk berbicara tentang Tuhan. Nah, kebanyakan kita ini artinya tidak beradab lah. Karena kebanyakan bicara orang-orang ketuhanan yang melepaskan adabnya kepada Allah dan Rasul, jadi saat itu dia merasa dia sudah pandai, maka dia pun dengan mudah mengatakan
Tuhanku begini dan begitu dan begini. Nah, inilah yang kita larang karena supaya apa? Ya, supaya jangan sampai kita digulung oleh orang-orang munafik yang dimana dia membawa nama Allah dan Rasul tetapi dia berolok-olok saja. Nah, seperti sumpah, kita bersumpah atas nama Allah tetapi sumpah ini adalah sumpah berbohong. Kenapa? Karena begitu mudahnya kita membawa nama Allah tetapi di dalam membawa nama Allah itu tak ada ketakutan kita. Saking tak ada ketakutan kita, di saat itu mudah saja kita ini berbohong dan mengucapkan atas nama Allah. Nah, inilah salah satu tabiat yang tidak pantas kita bawa. Jadi untuk memahami perasaan Tuhan, kembali lagi hendaknya amaliyah yang harus kita kerjakan di sini kalau kita katakan untuk mencari nur itu mustahil, karena diri kita dan nurnya itu tidak bercerai, dan diri kita ini sudah membawa kehidupan nur atau cahayanya. Dengan mudah kita bisa memahami bahwa hakikat pada diri kita ini adalah nur atau cahayanya. Akan tetapi penghubungan yang sangat kuat di sini adalah ketika kita sadar bahwa kita ini diberikan bekal oleh Allah, dan bekal itu nur, dan nur ini sebuah penghubung kita kepada Tuhan. Maka kebanyakan para wali Allah itu dia di dalam sehari-hari bukan berselawat tetapi memperbanyak selawat. Kalau berselawat ibarat arti keperluan saja, tetapi kalau memperbanyak selawat mesti ada apanya di dalam selawat itu. Maka kebanyakan para wali Allah itu memperbanyakkan sholawat karena supaya tabir yang terbuka sehingga dia bisa menemukan dirinya itu yang dinamai oleh Allah nur tadi. Kalau sudah ditemuinya dirinya itu yang bernama nur tadi, nah inilah yang dikatakan penghubung kita dengan Allah, ini nurnya. Nah, hal ini sudah dirasakan belum? Sebab hal ini adalah menjadi kebutuhan bagi kita, apalagi kita ini sebagai hambanya. Jangan sampai, ini yang Allah katakan di dalam hadis qudsinya, bahwa jangan sampai aku laknat mereka dikarenakan mereka lupa apa yang telah aku berikan. Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, jangan sampai dia lupa, aku laknat mereka dikarenakan mereka lupa apa yang telah aku berikan kepadanya. Kalau Allah sudah melaknat kita, percuma saja kita berharap di dunia ini dengan permohonan yang sebaik-baiknya, tetapi hal itu tidak akan menjadi kenyataan sebab Allah telah melaknat kita. Kenapa? Karena kita telah melupakan apa yang telah diberikan kepada kita. Nah, wahai para jamaah yang dirahmati oleh Allah, setidaknya saya hanya mengingatkan bahwa yang terpenting daripada hakiki ini adalah bagaimana pembuktian kita, bukan hanya sebuah pembuktian pengetahuan saya, akan tetapi amalia atau perbuatannya harus, dan juga ulah perbuatan itu harus ada pembuktiannya. Ibaratnya Allah berkata pada Nabi Daud, ya Daud, langkah indahnya engkau apabila engkau merindukan aku.
Dan saat itu Daud pun merindukan Tuhannya, dan saat itu pun dia kata, wahai Daud, orang-orang yang rindu kepadaku adalah orang-orang yang telah kusucikan hatinya. Dan ku angkat hati itu dengan tanganku, dan ku angkat hati itu, dan ku tinggikan hati itu di arasku, dan ku panggil malaikat-malaikat tersebut, dan lalu malaikat-malaikat itu bersujud. Dan di saat itu aku menegurnya, wahai malaikat, berdirilah engkau, jangan kau bersujud, sebab aku tak memerintahkan engkau untuk bersujud, tetapi aku memerintahkan engkau untuk datang di sini, sebagaimana engkau harus melihat bahwa hati yang aku angkat ini adalah hati yang memiliki kemuliaan yang besar. Dan di saat itu malaikat pun tak mampu melihatnya, sehingga malaikat pun selalu bertasbih dan mengucapkan Maha Suci Allah. Nah, salah satu bukti kepada kita semua bahwa apabila kelembutan hati itu sudah datang kepada kita, karena dihasilkan kita memperbanyak selawat, memperbanyak ibadah, memperbanyak kerjakan hal-hal yang disenangi oleh Allah, maka saat inilah Allah mengangkat hati seseorang itu, Allah tinggikan di atasnya, dan Allah panggil malaikat itu bukan untuk bersujud, tapi untuk memandang. Inilah hati seseorang hamba yang sangat mulia, yang dimuliakan dari dunia dan untuk dimuliakan untuk di dunia, dan untuk dimuliakan untuk di akhirat.